suhu-suhunya gitu ya, dia bisa optimum tumbuh pada suhu berapa, minimum optimumnya, maksimumnya, ada syarat-syaratnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, mikroorganisme ini bisa diinaktivasi dan punya kinetika. Jadi ada polanya kan pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kematiannya itu juga ada polanya seperti itu. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi pertumbuhan mikroorganisme kalian juga sudah paham gitu ya. Kan banyak dibahas di mikrobiologi pangan mungkin ya, bahwa mikroorganisme itu butuh nutrisi untuk dirinya ya, yang diperoleh dari medianya gitu ya, media yang dia tumbuh di mana. Kalau di bahan pangan ya berarti nutrition yang ada di dalam bahan pangan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Kemudian ada oksigen kalau dia sifatnya aerobik. Kalau anaerobik nanti akan berbeda lagi gitu ya. Butuh tidak oksigen, kemudian AW-nya gitu kan. AW dan kadar air sudah tahu ya bedanya? Kenapa saya tidak menyebut kadar air? Kenapa saya menyebut AW di sini? Ada yang bisa jawab? Ya. AW apa sih AW? Pengertiannya? Aktivitas air, Bu. Oh, itu kepanjangan. Oh, Kalau pengertiannya adalah ini, Bu. Air yang ya, digunakan mikroba untuk hidup oke, berkembang biak. oke. Oke, ya, mikroorganisme ataupun untuk enzim atau pokoknya bisa terjadi reaksi kimia biokimia maupun untuk pertumbuhan mikroorganisme gitu ya. Gitu. Kemudian ada suhu, kalian juga sudah tahu, ada pH juga, dan ada potensial redox juga. Tapi jarang ya kita membahas tentang potensial redox. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini yang harus kita perhatikan khususnya di sini adalah oksigen dan pH, gitu ya. Nah, bahan pangan kan ada yang sifatnya rendah asam dan tinggi asam. Rendah asam itu artinya dia lebih pH-nya tinggi apa rendah? Pangan rendah asam, berarti pH-nya rendah asam berarti pH-nya tinggi apa rendah? Rendah asam pH-nya tinggi, Kalau Bu. asam itu pH-nya rendah asam pH-nya tinggi itu ya. Jadi kalau yang pangan tinggi asam itu pH-nya yang rendah, artinya dia sangat asam gitu ya. Selanjutnya, nah ini untuk oksigen ini ada aerobik, anaerobik sama fakultatif anaerob ya. Oke, saya sudah pernah menyampaikan ini belum ya? Artinya sudah ya, kita coba refresh kembali karena ini nanti sangat berkaitan. Pangan tinggi asam itu berarti pH-nya rendah. Nah, yang jadi standar atau patokan itu adalah di pH 4,6 atau 4,5 gitu ya. Ada yang bilang 4,5, ada yang bilang 4,6. Di bawah 4,5 atau 4,6 itu tinggi asam. Kemudian yang di atas ini itu yang rendah asam gitu ya. Makanan-makanan yang dari buah dan sayur itu biasanya buah ya, khususnya buah itu rendah tinggi asam, pH-nya rendah gitu. Dan untuk produk fermentasi otomatis karena produk fermentasi menghasilkan asam jadi
rendah. Dan beberapa sayur seperti salak itu juga tinggi asam. Low acid itu 4,6 ke atas sampai 7, tapi ada juga ikan-ikan laut yang sangat tinggi pH-nya. Ini sayur, daging, ikan, susu itu rendah asam. Nah, ini contohnya ya, ada yang di atas 7 kan ya. Crab, shrimp, itu tinggi. Bahkan ini ada fermented shark, itu pH-nya sampai 11 lebih. Albumin itu ada yang sampai 9, egg white ya. Tergantung tapi pada egg white telur apa ya mungkin ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang apa namanya, sebelum pengemasan itu ada proses filling atau pengisian. Nah, proses ini termasuk dalam proses pengemasan produk ya. Nah, ini kita kenal dulu kemasan produk itu apa aja sih jenisnya gitu kan, karena ini nanti akan berpengaruh yang dilakukan, karena kan kita tahu setiap bahan itu punya konduktivitas panas yang berbeda, punya satu lagi apa konveksi koefisien konveksi yang berbeda-beda gitu kan. Jadi harus kita lihat dia terbuat dari apa. Yang umum digunakan pada proses thermal kemasannya itu dari logam ya, bentuknya kaleng, misalnya kaleng logam, kemudian jar, kemudian bisa juga quartz atau flexible quartz. Nah, ini kan tentu punya konduktivitas masing-masing, kita harus kita kenali dulu sih produk kita. Jadi kita tahu mikroorganisme targetnya, sifatnya seperti apa, kita tahu produknya, kita tahu kemasannya juga. Wadah atau kontainer itu menciptakan ketahanan terhadap perpindahan panas atau resisten panas. Sehingga kalau dia tebal, gitu ya, akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kematian yang diinginkan pada titik pemanasan yang paling rendah. Kalau ada kontainernya, kalau produknya itu dimasukkan ke ini tentang yang in kontainer, tentu akan lebih cepat kan. Jadi karena ini ada wadahnya, sebesar apapun wadahnya gitu ya. Misalnya dalam satu retort itu ada yang wadahnya kecil-kecil, ada yang gede, itu juga akan berbeda. Kemudian penggunaan suhu yang tinggi dan waktu yang lama untuk mencapai tujuan sterilisasi nanti akan berpengaruh ke pengurangan zat gizi misalnya, dan juga sifat sensoris dari bahan. Nah, ini nanti kita akan jelaskan juga tentang kinetika inaktivasi mikroorganisme. Jadi, kita sudah tahu pola pertumbuhan mikroorganisme kan, dari fase-fasenya gitu kan. Ada fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Nah, di dalam fase kematian ini ada kinetikanya gitu kan. Secara logaritmik biasanya seperti itu. Tapi ordernya order berapa? Nah, itu nanti akan berkaitan juga dengan proses nanti kalau kalian mau menentukan umur simpan. Oke, tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu kinetika inaktivasi mikroorganisme pada proses pemanasan. Oke, nanti akan membahas apa sih? Nah, akan bahas laju penurunan jumlah mikroorganisme oleh panas hingga level yang aman mengikuti order 1, atau kalau order 1 itu kan logaritmik ya, atau penurunannya itu secara logaritmik. Oke. Jadi di sini kalau kita buat
kurva populasi mikroorganisme dan waktu ini nanti akan turun secara logaritmik. Nah, maka berlaku rumus seperti ini. Ini D1 N-nya 1 ya, makanya DNT setara dengan K kali N. Nah, N itu biasanya apa? Jumlah mikroorganismenya. Kemudian T itu adalah waktunya. T itu adalah nilai D. Nanti akan kita jelaskan. Jadi, log N on 0 dikurangi log N sama dengan T waktunya dikurangi dibagi dengan nilai D. Nilai D itu berarti ini tinggal kita rubah aja kan. Kalau D-nya di sini berarti untuk bisa naik ke sini, T harus dibagi dengan log N0 dan log N. Bisa juga kita rubah ke dalam bentuk ketiga, log N0 kurangi log N, itu kan sama dengan log N0 dibagi log N, lognya hilang ya, log N0 kurung dibagi N, gitu kan. Ketika lognya mau kita hilang eksponen dan logaritmik ya, jadi logaritma. Jadi akan seperti ini. Jadi ada 3 bentuk yang bisa digunakan untuk mengetahui kinetika inaktivasi mikrobia. Oke, ini adalah sebentar. Nah, nilai D. Nilai D itu apa? Nilai D adalah waktu yang diperlukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme sebesar 1 log cycle atau 90%. Jadi kalau awalnya ada 100 mikroorganisme, jadi tinggal 10, itu namanya berkurang 90% kan? Atau berkurang 1 log cycle. Kalau 10.000 jadi 1.000, itu juga berkurang 90%. Dari 100 jadi 10.000 misalnya, ini belum enggak tertulis ya, itu butuh waktu berapa lama, itu namanya nilai D. Ini nilai D itu adalah waktu yang diperlukan untuk menurunkan jumlah mikroorganisme sebesar 90%. Jumlah penurunannya ya, jadi menyisakan 10%. Oke, nah di sini bisa dilihat bahwa pada proses pemanasan yang awalnya jumlahnya 100.000 mikroorganisme itu dipanaskan 12 menit akan terjadi kurangan jumlah secara logaritmik dan asintot ini tidak akan berpotongan karena tidak mungkin sampai 0. Oke, ini beberapa produk faktor yang bisa dilihat gitu ya dari makanan kaleng, jumlah mikroorganisme awal dan akhir, dan berapa nilai D-nya. Untuk beberapa produk di sini ada meat ya, misalnya meat mushroom yang dikemas dalam kemasan kaleng, N-nya adalah 10⁻9. Awalnya di 10 atau 10⁻2 atau 10⁻4. Kalau dilihat dari sini, waktu yang diperlukan adalah 0,2 menit ya. Menit ini kayaknya. Kemudian ini untuk yang mesofilik, N akhirnya 10⁻6 dari 10. Waktunya setengah menit. Dan seterusnya. Untuk termofilik waktunya lebih lama, pengurangannya dari 10⁻2 ke 10⁻2. Nah, harus bisa kita pahami juga bahwa ada beberapa mikroorganisme yang tahan terhadap panas pada produk-produk yang asam rendah. Nah,
Di sini ada beberapa jenis mikroorganisme ya, yaitu Bacillus, Stearothermophilus, dan Clostridium botulinum dan spesies. Oke, nah ini adalah jenis makanan yang dikemas dan ini adalah mikroorganismenya. Ini adalah nilai T-nya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme sebesar 90% itu berapa? Kemudian ini adalah nilai Z. Nah, nanti nilai Z itu apa? Nilai Z adalah perubahan suhu yang diperlukan untuk mengubah nilai D sebesar 1 log cycle. Untuk mengurangi ini jadi mengurangi nilai D sebesar 1 log cycle itu butuh perubahan suhu berapa? Oke, ini dalam Fahrenheit, ini dalam Celsius ya. Jadi nilai D untuk misalnya di sini apa? Green beans dengan mikroorganisme targetnya Clostridium botulinum itu nanti waktunya 0,22. Dan untuk perubahan suhu yang diperlukan untuk bisa mengubah nilai D sebesar 1 log cycle itu 12 derajat Celcius. Nah, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Ini untuk misalnya Bacillus Stearothermophilus, ada green beans. Ininya adalah 3,96 D-nya, nilai D-nya untuk bisa menentukan jumlah mikroorganisme 1 log cycle dengan perubahan suhu yang diperlukan untuk bisa mengubah nilai D sebesar 1 log cycle itu sekitar 10 gitu ya. Nah, penurunan nilai D itu bisa terjadi dengan kita mengubah suhu gitu kan. Nah, nanti itu akan ada berapa siklus logaritmik untuk bisa menurunkan mikroorganisme sampai yang kita inginkan. Jadi biasanya kita mengikuti standar, misalnya penurunan mikroorganisme ini tadi berapa sampai 10 pangkat minus berapa gitu misalnya, 2 gitu. Maka nanti butuh berapa siklus sih untuk bisa mencapai target tersebut gitu. Jadi kita akan mengenal namanya siklus logaritmik. Penurunan jumlah mikroorganisme atau siklus logaritma penurunan mikroba. Lambangnya S, nanti logaritmik dari M0 dibagi dengan MT-nya. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, 1 log cycle, berarti log N, jadi log 100, jangan log 100, log 2 dan log 1. Itu kan berkurang 1 log cycle. Ya. Ini adalah T-nya, ini adalah D-nya untuk setiap ini. 1 log cycle, ini butuh D-nya. Ya, jadi ada 2 hal tentang mikroorganisme yang akan kita jadikan target yang harus diperhatikan, yaitu nilai D-nya berapa, logaritmik. Ada pertanyaan bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke. Nah, nilai D ini nanti tergantung pada konteks suhu yang diterapkan ya, kan tidak selalu 121. Ada mungkin yang menerapkan di bawah itu atau sedikit di atasnya gitu misalnya. Nah, itu nanti berarti di samping nilai D itu harus ada angkanya. Kamu mensterilisasi itu di suhu berapa gitu kan. Nah, kalau ini berarti di suhu 121 gitu ya. Ini adalah beberapa mikroorganisme yang biasanya menjadi target
kan kita tahu di dalam bahan pangan itu membawa berbagai jenis mikroorganisme dan kita harus bisa menentukan apa sih yang mau kita jadikan target gitu kan. Dan yang paling biasanya yang paling berbahaya mungkin gitu ya, itu yang paling tahan panas dan juga berbahaya. Ya, jadi setiap mikroorganisme itu punya nilai D bervariasi gitu ya, beda-beda. Jika diterapkan sterilisasi 121 gitu ya. Jadi tidak sama antara misalnya Clostridium botulinum dengan Bacillus subtilis. Nah, itu nanti akan berbeda. Nah, ini ya. Nilai D untuk Clostridium botulinum yang menghasilkan toksin A dan B itu nilai D-nya adalah 0,1 sampai 0,3 menit. Kemudian Z value-nya adalah 5,5 atau perubahan suhu yang diperlukan untuk menurunkan nilai D tadi adalah 5,5. Bacillus subtilis akan berbeda. Dan ini juga tergantung pada database yang kita punya ya. Kalau di sini jenis foodnya misalnya pada makanan rendah asam dan milk product misalnya. Nah, mikroorganisme itu bisa resisten terhadap panas ya. Jadi punya resistensi terhadap dengan decimal reduction time atau DT. Ini sama ya, hampir mirip dengan tadi waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi populasi sebanyak 90% sel per second. Di nilai D itu menunjukkan resistensi panas. 10⁻5 menjadi 10⁻4 itu kan berkurang berapa? 10⁻5 ke 10⁻4 itu berkurang 1. Ya, berkurang 90% ya. Makanya dia dikatakan misalnya nilai DT untuk mikroorganisme tertentu itu nanti sebenarnya di waktu berapa untuk bisa dari 10,5 jadi 10,4. Kemudian ini sama ya seperti tadi sebenarnya T per D log NO per N. Semakin tinggi nilai D maka semakin besar resistensi panasnya. Jadi kalau nilai D-nya berarti kan waktu yang diperlukan untuk menurunkan populasi itu banyak waktunya, maka dia semakin resisten terhadap panas gitu. Intinya itu sih. Kalau nilai D-nya kecil berarti waktu yang diperlukan untuk menurunkan populasi 90% itu kan cepat gitu ya, berarti resistensinya kecil. Oke, kemudian kita tadi ada ya proses komersial. Nah, di sini untuk sterilisasi komersial, ini kalian bisa search di BPOM ya, ada definisinya gitu ya. Itu perlakuan inaktivasi spora dengan panas dan atau perlakuan lain yang cukup untuk menjadikan tangan tersebut bebas dari mikroorganisme yang memiliki kemampuan tumbuh dalam suhu ruang selama distribusi dan penyimpanannya. Oke, jadi sebenarnya tidak akan menjadi, walaupun dikatakan bebas, tidak akan menjadi ketika suatu pengurangan jumlah mikroorganisme itu kinetikanya mengikuti reaksi ORC1, jadi secara logaritmik. Pengurangannya itu tidak mungkin mencapai 100%. Misalnya mikroorganisme nilai D 10 detik pada 70 derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau ini berarti bukan sterilisasi tapi yang pastörisasi misalnya. Pemanasan 70 derajat Celcius selama 10 detik mencapai pengurangan 90% dengan memperpanjang waktu
waktu pemanasan itu tidak akan bisa mengurangi sampai 100%. Misalnya nih, kita perpanjang 2 kali lipat, jadi 20 detik. Pengulangannya itu hanya 2D. Jadi hanya kan 90% dari 100 kan. Dari 100 berkurang 90. Kemudian 90% ini nanti dengan diperpanjang 10 detik lagi akan jadi berkurangnya hanya 99 akhirnya. Kemudian diperpanjang 30 detik hanya akan mengurangi 99,9. 60 detik itu 6 kali lipat hanya mengurangi 99,999. Jadi diperpanjang sampai kapan? Itu hanya akan hanya menambah 0,99 di belakangnya. Itu bisa kalian coba otak-atik lagi, coba kalian pahami ya dengan kertas misalnya. Oh ini 90%. Misalnya jumlahnya berapa mikroorganismenya? Kalau jumlahnya 10 detik misalnya, berarti nanti pengurangannya jadi berapa? Pasti tidak akan bisa jadi 0. Makanya sterilisasi yang dilakukan atau pasteurisasi yang dilakukan itu seperti sterilisasi atau pasteurisasi komersial. Nyebutnya seperti itu. Karena kan yang steril 100% itu untuk bahan pangan buat kita. Ini untuk sterilitas komersial ada 2 jenis head resistant yang patogen, Clostridium botulinum, yang non-patogenik Bacillus stearothermophilus, dan Clostridium thermosaccharoideum yang jadi target gitu ya. Nah, dalam proses sterilisasi nanti akan kita kenal konsep 12D dan 5D. Nah, 12D ini biasanya untuk sterilisasi. 12D artinya 12 nilai itu 5 kali berarti. Atau 12 siklus logaritmik dan 5 siklus logaritmik. 12D itu diterapkan pada sterilisasi, 5D itu biasanya diterapkan pada pasteurisasi. Konsep 12D merupakan konsep yang umum digunakan dalam sterilisasi komersil untuk menaktivasi mikroorganisme yang berbahaya seperti Clostridium botulinum ya. Kemudian konsepnya adalah mengurangi mikroorganisme sebesar 12 siklus logaritmik. Jadi bila bakteri Clostridium botulinum nilai D121-nya 0,25 menit, maka nilai sterilisasi atau F dengan menerapkan konsep 12D harus ekivalen dengan pemanasan pada 121 selama 3 menit. Kok bisa 3 menit? Bagaimananya? Ada? Konsep 5D hanya diterapkan untuk produk pangan yang dipasteurisasi. Karena jumlah mikroorganisme yang menjadi target, jumlah mikroorganismenya itu lebih rendah. Jadi cukup dengan 5D saja, atau 5 siklus logaritmik. Pengurangannya tadi seperti yang contohnya jadi 70 derajat tadi ya. Kalau 5D itu hanya 99,999% pengurangan jumlah mikroorganismenya. Ini bisa ya. Tiga menit dari mana sih gitu ya. Jadi 12D berarti kan 12 dikalikan nilai D-nya. 12 kali 1/4 menit ada berapa? 3 menit.
Jadi waktu yang diperlukan nilai F-nya adalah 3 menit untuk menerapkan 12D. Kalau mau menerapkan lebih dari 12D, bisa, tergantung konteksnya ya. Kalau di dalam soal boleh aja, saya mau nerapin 14D. Nanti nilai, berarti F-nya berapa nilai sterilisasinya? Tinggal dikalikan saja, kan? 14 misalnya, atau 13 tadi saya bilang, dikalikan dengan nilai D-nya berapa. Gitu. Atau kalau misalnya saya posterisasi tapi nilai D-nya mau 6, gitu kan, 6D, ya tinggal dikalikan saja. Oke, sebagai gambaran, jumlah mikroorganisme awalnya 10⁻5, akhirnya di 10⁻4, itu disebut satu log cycle, ya kan? Ini berkurang dari 5 ke 4. 10, nolnya 5 itu berarti 100.000 menjadi 10.000. Ya kan? Itu berkurang 90% kan? Betul? Dari 1 juta jadi 100.000 misalnya. Itu kan juga satu log cycle. Nanti akan berbeda ya, tapi kalau di sini N-nya dalam bentuk log. Jadi kalian harus familiar dengan nilai log, atau dia cuma nyebutin jumlah mikroorganisme. Log CFU misalnya, yang satu CFU saja, itu kan beda. Nah, satu log cycle itu kalau tidak ada lognya, ya, jadi dia cuma angka aja, 10⁻5 gitu, 10⁻4, ini satu log cycle. Tapi kalau ada lognya, kalau ini dilogkan kan jadi 5, ini 4 aja. Nanti angka di sini satuannya log CFU misalnya. Jadi nggak ada 10-nya. Itu berarti nanti dari 5 ke 4 itu satu log cycle ya. Gitu. Jadi kalian harus paham log dan eksponen. Oleh karena itu kalian belajar kalkulus ya dulu supaya belakangnya jadi lebih lancar. Oke, untuk bisa berkurang dari 10⁻5 ke 10⁻4 atau log 5 log 5 ya dan 4 ini butuh waktu. Ini 10⁻5 itu berdasarkan kurva ini ya. Tinggal ditarik garis, butuh waktu 2 menit, sekitar 2 menit. Untuk 10⁻4 butuh 4 menit. Berarti ini waktunya adalah 2 menit. Nilai D-nya 20 menit. 2 menit. Kalau mau saya terapkan 12D, maka tinggal dikalikan dengan 12. Untuk nilai Z, merupakan perubahan suhu yang diperlukan untuk mengubah nilai D sebesar 1 log cycle. Sekarang nilai D-nya nih yang jadi sumbu Y. Diturunkan dari 10 misalnya jadi 1. Atau dari 1 jadi 0,1. Butuh suhu berapa yang perubahannya gitu. Maka bisa kita lihat nilai Z itu nanti akan setara dengan delta T-nya atau perubahan suhunya dibagi dengan log T pada suhu 1, log T pada suhu 2 gitu. Dan nanti akan terlihat akan merubah nilai D-nya sebesar 1 log cycle gitu. Jadi kita nggak bisa main-main dengan suhu yang mau kita pakai gitu kan. Nanti kalau suhunya meleset sedikit saja nilai D-nya akan berubah soalnya gitu. Which is nilai D tadi menunjukkan apa? Resistensi panas mikroorganisme terhadap ininya kan, terhadap panas yang diterapkan di proses thermal tersebut gitu. Jadi misalnya di sini adalah nilai D-nya dan di sini adalah temperaturnya. Dari nilai D 10 menit jadi 1 menit, which jadi lebih cepat kan? Untuk bisa menurunkan 1 log cycle jumlah mikroorganisme, berarti resistensinya kan jadi turun ya.
Kalau lebih cepat tadi kan nilai D-nya lebih cepat, resistensinya jadi rendah gitu kan. Nah, ini nanti butuh suhu berapa? Ternyata 5 derajat Celcius. Di sini misalnya 110, 115, 120. Untuk yang 10 itu 115. Di sini untuk yang 1 itu 120. Maka ini nilai Z yang ada di sini nih untuk bisa menurunkan nilai satu log cycle itu butuh 5 derajat Celcius. Misalnya ini di awal dan di akhir, maaf. Salah ketik. Dan nanti pada akhirnya kita akan dikenalkan dengan nilai F0. Ini saya review dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke sana. Nilai F0 ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme target hingga mencapai level tertentu pada suhu tertentu yang disebut dengan nilai sterilitas kalau pada proses sterilisasi dan nilai pasteurisasi pada proses pasteurisasi. Pada suhu standar itu di 121,1 derajat Celcius. Kemudian nilai sterilitasnya berapa? Berarti siklus logaritmiknya dikalikan dengan D-nya, D0-nya. Kemudian nilai F pada suhu lain, ya, yang bukan suhu standar, berarti tinggal nanti S kali dt-nya berapa. Atau bisa juga pakai rumus ini. Ya, kalau misalnya nggak ada S, siklus logaritmiknya, kita bisa menggunakan sterilitas pada suhu standar 121 dikalikan dengan 10 pangkat T-ref, ini T standar, 9T yang kita gunakan dibagi dengan nilai Z-nya. Dan itu adalah nilai sterilitas. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus ini, karena dt adalah T0 kali 10 pangkat T-ref T dan Z, maka bisa kita gunakan yang ini. Ini yang paling mudah kalau sudah tahu dt-nya berapa. Kalau belum tahu dt-nya, kita bisa menggunakan F0. Dan kalau tidak ada tentang F0, kita bisa menghitung dengan D0. Ya. Ini contoh kalau kita mau mengetahui nilai D, gampang nih. Ada data waktu versus bentar ya. Dilihat soalnya dan di coba dikerjakan nilai D-nya berapa.
Sudah. Nilai D-nya berapa? Empat menit bukan, Bu? Oke, berapa? 4 menit? Iya, Ibu, 4 menit. Siapa ini? Ade Septiana, Bu, dari kelas 4A. Oke. Nah, ini ada yang berbeda atau sama? Gimana, Dek? Pakai yang mana? Yang dicari nilai D, berarti pakai rumus yang mana, Dek? Kita butuh apa sih? Butuh T. T-nya berapa? N0-nya berapa? N-nya berapa? Gimana? Coba dihitung nilai D-nya. T-nya berapa T-nya? 12 menit ya, Bu?
Nominalnya 10 pangkat 6. N-nya 10 pangkat 3. ya 1,2 kali 10 pangkat 3. Ya. Hasilnya Hasilnya 12 per 2,9, Bu. Dibulatkan jadi 12 per 3 menjadi 4 menit, Bu. oke ya. Kalau seperti ini bisa dihitung ya nilai Z-nya. Gampang seperti yang tadi hanya kita menerapkan rumus saja. Oke. Ini saya masih share ini enggak sih? Masih kan ya? Oke. Jadi itu proses thermal kalau diterapkan di bahan pangan itu harus memperhatikan mikroorganismenya, bahan pangannya, juga wadahnya, media yang kita gunakan dalam proses pemanasan, dan juga harus kita perhatikan karena nanti akan berpengaruh juga ke bahan pangannya gitu ya. Nah, perubahan yang bisa terjadi ketika suatu produk itu dikenai proses thermal, pertama tekstur dan viskositas ya. Kalau dia merupakan bahan yang solid, teksturnya akan berubah. Viskositas kalau dia bentuknya cair gitu ya, itu juga kemungkinan bisa berubah juga. Kemudian ada sensoris ya, rasa dan aroma khususnya di sini. Itu juga akan terpengaruh gitu ya. Kemudian zat gizi juga akan dipengaruhi karena akan ada reaksi di situ dengan panas, dengan zat gizi sehingga akan mungkin ada yang hilang, ada yang berkurang. Kemudian warna juga akan terjadi perubahan, baik itu pengurangan warna, diskolorisasi atau mungkin tercipta warna coklat dan lain sebagainya. Oke, nah nanti itu kita akan juga mengenal tentang hurdle konsep atau konsep hurdle, yaitu kombinasi proses. Jadi dengan kita mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pada pertumbuhan mikroorganisme yang ada dalam bahan pangan, maka kita bisa memainkan mana sih yang bisa kita kombinasikan, apakah pengendalian suhu, pengendalian AW, pH, atau potensial reduksinya, atau mungkin memberikan tekanan di dalam bahan pangan sehingga dia menjadi lebih awet. Kalau proses sterilisasi biasanya itu karena sudah ada permainan suhu gitu ya, sehingga kombinasinya sih biasanya dengan pengemasan yang tepat gitu ya, pengemasan dan pemilihan bahan pengemas yang pas. Dan biasanya kalau yang sterilisasi itu suhu penyimpanan itu biasanya sudah, asalkan dia tidak ditaruh di suhu yang ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin gitu, it's okay gitu ya. Seperti makanan kalian yang kalian temui di pasaran gitu kan, itu masih bisa disimpan di suhu ruang gitu kan. Tetapi kalau yang produk pasteurisasi tentu kita perlu mengendalikan faktor lain juga gitu kan, misalnya dengan pendinginan, menurunkan
suhu penyimpanannya, kemudian pengemasannya harus lebih aseptik, lebih baik lagi gitu ya. Oke, itu mungkin ini dulu ya untuk hari ini. Ya, ada mungkin satu pertemuan lagi yang harus saya ini untuk kalian bisa UTS sebenarnya. Atau mungkin saya akan ngambil nilai untuk materi selanjutnya di hari kuliah saja ya. Yang untuk UTS mungkin sampai yang saya sampaikan pada siang hari pada hari ini aja. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Bisa Cukup, Ibu. diikuti? Bisa, Ibu. Oke, semoga bisa diikuti. Kalaupun agak kesulitan ya, tahu kata kuncinya, silahkan dicari. Sekarang teknologi sangat canggih sekali kan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan ke PC ya untuk merekap presensinya. Oke, PC. Baik, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Silahkan nanti di grup ya disampaikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.